Mama saya meninggalnya di Pasung. Ada ritual seksnya nggak, bro? Itu ritual terakhir, namanya santap kasih bersama. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Gue mau nanya, kan beritanya keluar di mana-mana. Lu dulunya adalah penyembah setan. Iya. Gak, gue tuh bingung, bentar, gue bingung. Gimana orang bisa nyembah setan? Orang nyembah Tuhan aja jarang. Karena ngelihat Tuhan nih kayaknya dilihat aja nggak kelihatan, nyembahnya susah nih. Orang biasanya mikir begitu, maka banyak orang akhirnya nggak menyembah Tuhan. Ini setan, emang setan kelihatan lo nyembah setan? Kalau bicara penyembahan setan kan ya mungkin karena faktor, kalau Mongol sih faktor tidak terdidik, Mas. Lu kan sekolah mau jadi pendeta. Lah itu kan udah besar, Mas. Itu udah tahun 2000 berapa itu? Oh, ini sebelum itu. Sebelumnya justru karena kebetulan ini jujur nih, jujur, ini kali kedua Mongol jujur bahwa saya lahir dari ibu yang saya ditinggal ibu itu usia 3 tahunan, mau masuk ke 4 tahun. Mama saya meninggalnya di Pasung. Boleh tanya, saksi hidupnya banyak. Jadi mama saya mau ke sekolah, mau bangunin, ternyata mama saya udah meninggal rubuh. Nah itu kakinya diikat oleh rantai anjing selama 3 tahun lebih itu. Nah, saya lahir dari orang tua yang saya nggak pernah ngerasain orang tua. Tunggu. Berarti dari lahir, saya nggak ibu tahu. sudah dipasung? Iya. Lu nggak pernah ketemu? Ketemunya pas sudah mati kalau itu mama Mongol. Hari kedua. Oh, shit. Jadi, ini mama meninggal, matanya nggak ketutup. Akhirnya keluarga ngomong, kasih tahu Jopai ini anak siapa yang meninggal. Baru oma ngomong, oma ini, kan Mongol manggil mama itu oma. Jadi oma bilang, kita bukan ngenape mama. Bukan anak aslinya loh maksudnya. Bukan, bahwa oma itu bukan mamaku. Mamamu yang benar ngenape mama yang ini yang umur meninggal. Berapa lu dikasih tahu? 3 tahun mau 4 tahun. Anjir, mana ngerti lo. Tuhan marah bohong. Kondisinya seperti itu, Mas. Terus mama saya tuh matanya nggak ketutup, pas Mongol tutup, ketutup. Oke. Kenapa oma dipasung tuh kenapa? Salah apa ya? Melanggar aturan keluarga. Enggak, maksud gue dianggap sakit jiwa atau ada penyakit? Hah? Jadi mama saya kan sudah dijodohkan dengan seseorang. Sudah bangun rumah, sudah antar koi. Kalau antar koi bahasa Jakarta udah antar. Pokoknya tempat tidur udah siap, lemari semua udah siap, udah tinggal menikah. Mama saya ikut dansa. Kan di Manado tuh setiap malam jamu dansa. Ketemulah sama bokap di situ. Mungkin bokap bilang wo ini aiwo, kelar hidup mama. Nah, oma tidak menerima keluarga. Jadi itulah alasannya kenapa Surabdapis Mongol hanya nama Roni, tidak ada marga. Karena saya nggak dianggap Tuhan marah, bohong. Tunggu. Ini masih kejadian kayak begini, bro? Masih, bro. Saksi hidupnya masih banyak. Kemarin acara gereja itu tante adiknya mama pun jadi saksi buat acara konten gereja. Kejadian-kejadian gini masih ada? Masih ada. Mungkin sekarang udah enggak, tapi saya ngalamin di saat mama. Berarti bukan gara-gara sakit jiwa, bukan gara-gara apa? Enggak. Gara-gara melanggar aturan? Iya, melanggar adat. Melanggar adat? Iya. Akhirnya lama-lama mungkin mama lama-lama dipasung ya mungkin bisa juga jadi stres kali. Kan dibikin ruangan sendiri. Berarti kayak di penjara dong? Iya gitulah. Dipasung mama saya kalah loh Mas Dedi gendutnya. Karena kan 3 tahun gak kerja. Ngapa-ngapain dia kan? Iya. Jadi kan kita kebetulan di Sangir belum ada dokter di daerah sekitar. Adanya mantri. Jadi menurut mantri mama udah meninggal dari 8 jam sebelumnya. Karena nggak kelihatan, nggak ketahuan. Iya. Ketahuannya karena Mongol nganterin sarapan, smokol bahasa Manado. Nah, lu nganterin sarapan ke Oma, manggilnya Oma ya? Ke mama. Ke mama ya? Lu nganterin sarapan ke mama, lu anggap itu siapa? Kakak. Kalau bahasa daerah akang, jadi paling tua bersaudara. Saya dianggap sebagai paling bungsu. Nah kan lu nganterin makanan pasti ada konversasi dong, ada obrolan dong sama dia. Enggak ada obrolan, kan cuman Oma yang bilang antar ini Pak Akang. Anterin ini ke Akang. Nah kan lu nganter, masa mama lu nggak ngomong sama lu apapun? Kan mau langsung mau ke sekolah. Kan cuma niatnya cuma nganterin makanan. Tiap hari? Iya. Mama nggak pernah ngobrol. Dia nggak manggil lu gitu? Lagian masih kecil kali Mas Mongol.
Mas Dedi umur 3-4 tahun mah gua mau ngomor apa sedangkan di daerah gua aja TV baru 1. Itu pun cuma hari Minggu buat nonton LSPikal sama album Minggu. Iya betul. Nggak ada listrik, masih Itu pakai kalau obor. dipasung begitu berarti ke toilet, makan segala di sana. Di atau situ. gimana? Ada WC gitu. Mama kan oma yang ngurus, mama yang kita Mongol manggil mama. This is bullshit, man. Tapi realnya ada. Ah, iya ya, gua ngerti, tapi maksudnya Daerah Mongol Sangir kan masih agak sedikit. Keterbukaan daerah Sangir setelah tahun 2000-an, keles. Dulu masih ortodoks, masih Nabi Musa. Masih hukum Nabi Musa, gigi ganti gigi. Daerah Mongol aja tiap hari Sabtu bunuh-bunuhan kok. Berantem di pasar, Mas. Baku tikang di pasar. Nah, mama di saat muda itu ternyata pernah ikut COG. apa tuh? Children of God. Mama saya waktu muda itu ikut COG. Dan ternyata status mama sebagai elders. Penatuanya COG untuk Sulawesi Utara. Kemungkinan besar di saat dia ikut itu lagi hamilin Mongol. Mungkin dia ngomong atau bernasar bagaimana bahwa nih anak saya nanti join. Di saat 82-89 pimpinan COG Indonesia dideportasi kembali ke Amerika, muncullah satu sekte sesat baru. Mongol ketemu bule di Manado, diajak join with us. Umur berapa itu? Umur 14-15an tahun. Oke, terus? Join with us. Mongol nggak ada rasa bersalah, nggak. Mongol ya ikut. Nggak tahu apa-apa. Ikut. Dan kita di sana ada small ritual kecil-kecilan, dan 3 bulan kemudian ada pembaptisan, ada pembaptisan lah untuk jadi leaders, jadi LC namanya, leadership committee. Ritual apa? Ritual satanik lah. Ya, ini yang dipuja siapa, Bos? Setan sebagai Lord of all, Satan kalau dibilangnya. Satan? Iya, not Lucifer. Bukan Lucifernya? Lucifer emang Lucifer setan? Bukan ya, malaikat ya? Iya, dia kan cuma serafim. Oke, berarti kalau di hukum penyesatan di kami, Lucifer itu sebagai Lord of Lust. Oke. Satan itu Lord of all. Oke. Itu kan ada perbedaan. Kalau di Alkitab tuh, kalau di agama Kristen tuh di kasus kejadian Adam dan Hawa kan ada ular. Iya. Nah, ular itulah yang si Lucifer itu. Oke, berarti ini satannya. Yoi sebagai Lord of all. Ya, yang gimana berdoanya? Kan gimana ada tiga yang dijadikan sebagai altar utama. Satan di tengah, Lucifer sini, Belial sebelah sini. Itu kan satanik tuh ada 7 macam toh. Masing-masing kan berbeda. Ada yang pakai Belpegor, ada yang pakai Baphomet, macam-macam. Iya. Toh kan banyak juga di Jakarta juga ada banyak aliran yang berbeda-beda, tapi tetap sebagai Satan sebagai titik sentral. Nggak, tapi gimana memujanya? Gimana memujanya sama gitu seperti memuja Tuhan gitu maksudnya? Oh, beda. Kalau di gereja atau di agama lain yang disembah adalah Tuhan, kalau di satanik tidak. Satanik tidak pernah menyembah setan. Pernah menyembah setan? Nggak pernah. Satanik melakukan penghujatan justru. Penghujatan kepada Tuhan. Oh. Nah, itu yang make lagu-lagu kayak Metallica, atau lagu-lagu yang Gregorian style, yang kayak himne-himne Katolik, yang kayak lagu himne, nanti di tengah-tengah ditulisnya fuck you Jesus apa. Jadi satanik tidak pernah melakukan penyembahan kepada setan, karena satanik tahu setan itu tidak maha. Setan itu tidak maha, maka tidak perlu dipuja. Tidak. Setan tidak maha hadir, Mas. Setan ada di Bogor, nggak mungkin ada di sini. Artinya orang-orang ini dibutuhkan sebagai pasukan intinya. Yoi. Jadi disitulah baru mulai ikut ritual umum. Ritual umum itu seminggu 3 kali. Ngapain tuh ritual umum? Ritual umumnya sama. Di saat ada pujian penyembahan yang dilakukan adalah penghujatan. Baru kita ada pembacaan Satanic Bible. Dulu Jakarta sempat dijual di mall. Ada Satanic Bible. Oh iya, pernah gue lihat, pernah ada di mall warnanya hitam. Ada dijual cuma 89.000. Alkitab 154.000. Iya. Lebih murah Satanic Bible daripada Alkitab. Iya, sempat beredar itu di mana-mana. Ada bahkan voodoo doll dijual di mall di Jakarta. Nah, oke. Terus di situ artinya lu tapi meminta nggak?
Meminta apa? Kan misalnya kalau orang berdoa kan minta ini, minta itu. Enggak lah, kita digaji ngapain minta? Oh, digaji. Enggak. Mau minta apa? Minta kekayaan. Ya misalnya kan kalau orang berdoa kan minta kesehatan, minta Nah, ini, minta enggak. itu. Kalau di satanik itu justru kita tidak pernah meminta apa-apa. Jadi di satanik itu yang dibilang unity, agama yang paling keren itu satanik. Karena nggak pernah minta apa-apa. Iya. Sama ini contoh nih, ada satu teman kita bermasalah. Emang kita bawain dia dalam doa biar Tuhan bantu? Enggak. Kitanya yang harus bantu. Oh. Di saat meeting nanti kita bilangin, ini lagi ada masalah ini, dia harus bayar apartemen segini. Lu punya berapa? Gue punya 2 juta. Lu punya berapa? Ya gue cuman gopay. Ya gue skip ya. Kumpul itu duit kita kasih ke Oh, sono. berarti itu bagus dong. Ya, Ada bagusnya itu. Unity-nya lebih bagus. Ini lebih bagus daripada gereja. Karena agama kadang-kadang cepat menghakimi. Satanik tidak pernah menghakimi. Satanik dinyatakan dosa itu adalah stupidity. Kebodohan. Bodoh yang dibilang dosa. Kalau kita kan dosa segala macem. Mata lu nyeleng kemana dosa. Ini dosa. Ngomong sama pohon dosa. Diam diri dosa. Kalau satanik hanya 9 dosa. Nggak ada 10. Yang paling utama tuh dosa bodoh. Bodoh itu dosa. Begitu, Mas. Berarti more ke logik dong sebenarnya. Logiknya lebih benar. Cuman dari satanik tuh sebagaimana sebisa mungkin meragukan para nabi yang sudah ada. Oke. Kalau di situnya kan itu kan artinya kepercayaan oleh. Ya, itu kan kepercayaan. Tapi kalau logiknya kejelekannya apa berarti? Satanik. Gua sih belum nemu. Maksudnya di saat gua bertobat, di saat gua berubah ke arah yang lebih benar adalah cuman gara-gara ketemu satu kalimat bahwa if you die you not go to heaven but go to hell. Di mana itu tulisannya? Ada. Ada di tempat kita lagi meeting, gue kaget lihat itu. Sedangkan di saat kita disuruh dikasih tantangan untuk merubah konsep Alkitab ataupun kitab agama lain tentang doa, Mongol nyusun doa baru diterima sebagai salah satu doa, tapi ternyata realnya nggak begitu. Karena kan Mongol pakai doa Bapa kami tuh, pakai bahasa Inggris. Berubah. Kata Bapa kami yang di surga kan ditulisnya jadi Eternal Father in Heaven. Sedangkan kalau kalau menurut agama harusnya kan Tuhan bukan Eternal Father, harus Everlasting Father. Jadi lu rubah gitu maksudnya? Gua rubahnya jadi pakai Eternal, harusnya Everlasting. Oke. Kan dua ini sebenarnya artinya sama, tapi kan beda ujung. Ya, ngerti gue. Nah, jadi di saat kita bikin Eternal Father in Heaven, hallowed by God. Nah, kan ini dibilangnya ke surga. Kenapa ini data? Bilangnya not go to heaven. Disitulah mulai goyah. Dari 7 jenderal Asia, 2 yang goyang. Jenderal Asia? Yo. Lu jenderal Asia? Asia. Anjir. 2 yang goyang. Gua yang out. Nah, oke. Kegiatan negatifnya, jahatnya apanya nggak ada? Kan pasti ada yang membiayai, ada yang... Ya pasti ada lah. Masa kita digaji pakai diambil dari penggandaan uang kan nggak mungkin. Ada lah. Kan udah semua orang juga tahu bahwa penghasilan 28,17% dari film porno buat satanik. Ya kan? Drugs buat satanik ada 30%. Kan ada pembiayaan dari situ-situ, kartel nyumbang. Kan ada perusahaan juga nyumbang, apalagi yang berhubungan dengan barcode. Oke. Itu kan ada sponsorshipnya. Ada kita. Ritual seksnya nggak, Bu? Itu ritual terakhir namanya santap kasih bersama. Santap kasih bersama. Party seks di situ. Tapi kita sebagai leader cowok disuruh milih hari ini mau nyari cewek apa cowok gitu aja. Itu salah satu ritual terakhir. Ritual terakhir tuh definisinya apa ritual terakhir? Maksudnya? Iya, tentang las yang dilakukan, tentang hawa nafsu yang tiap hari apa tiap minggu gitu. Setiap ritual seminggu 3 kali. Ritual seksnya? Iya. Seminggu 3 kali. Iya. Nah itu sesama anggota berarti? Sesama anggota iya, kan ada anggota tuh terbagi ada 2 tipe tuh Mas Dedi. Satu membership, satu cuman anggota biasa. Jadi ada membershipnya? Ada simpatisan, ada membership. Membership adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian. Simpatisan gimana ceritanya? Ya simpatisan semua nih Mongol gitu. Ngajak Mas Dedi join gitu kan. Mas Dedi ajak 3 orang sono ajak. Satu kepala 500.000. Dibayar ke Mas Dedinya.
Ke guanya? Iya. Kayak MLM gitu? Iya. Berarti Mas Dedi dapat 1,5 juta. Oh. Sekarang dalam 1 kali ritual dapat 1,5 juta. Seminggu 3 kali ritual. Sebulan berapa kali ritual, Mas? Iya ya. Oleh 4,5 juta. Ya, kerja gaji berapa, Mas? Kalau UMP. Seminggu 4,5 juta ya. Nah, karena salah satu hal yang ditawarkan oleh satanik adalah tentang Duit. ya, salah satunya harus mewah. Nah, itu dibredel nggak sih? Ditutup. Saat ini sih masih ada mereka, tapi udah underground. Udah underground. Underground. Banyak di Tanah Abang ada, di Pondok Indah, Kelapa Gading ada. Oh iya? Ada. Tinggal buka aja tuh. Webnya ada. Webnya juga ada? Ada. Cari lokal satanik. Ada tuh, dibuka bebas tuh bisa. Cuman kan kadang-kadang kita nih orang terlalu parno, Mas. Indonesia tuh adalah negara paling parno di dunia salah satunya. Kalau ada situs satan jangan dibuka, nanti diserang. Padahal buka-buka aja, nggak ada masalah kok. Kenapa kita harus takut sama setan? Karena memang cuma orang Indonesia, jujur-jujur ya. Orang Indonesia aja yang kalau ke kuburan permisi. Di negara lain, di Inggris, di Jerman, di Rusia, kubur dijadiin tempat berkemah. Indonesia keinjak kubur orang minta maafnya sampai membungkuk. Iya benar-benar. Maka waktu kecil aja tuh diajarin, misalnya lu mau pipis di mana, lu permisi dulu. Misi gitu. Itu tuh diajarin sama orang tua. Iya. Permisi sama siapa ya coba? Nah, pertanyaannya sama kayak kita ke kuburan. Pakai dehem loh. Misi. Iya. Bayangkan kalau dia nyaut silakan. Mampus loh. Bener iya. Cuman Indonesia yang kemana-mana permisi. Ada set kuntilanak di atas pohon. Nih di satu jalan. Orang rela loh muter sekilo, nggak mau lewatin tuh pohon. Cuman Indonesia, di Amerika, Church of Satan di San Francisco open itu kok. Mereka open house bahkan setiap minggu bisa orang datang untuk belajar. Terserah tuh ya. Iya, karena memang tidak pernah diajarin nyembah setan. Yang dilakukan hanya menghujat Tuhan. Tapi karena dia tidak diajarkan untuk membunuh, untuk enggak ada gitu. Enggak ada, kecuali para pengkhianat. Oh, pengkhianat, ada pengkhianat. Iya, seperti kita lah, seperti Mongol. Nah, Anda kok masih hidup, bro? Ya, gue pegang teguh firman yang gue dapat. Bahwa iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Try to believe, Thomas. Kan kita harus mempunyai konsep bahwa kita harus percaya. Sama juga dengan teman-teman kan orang Islam. Gimana sih, Ngol? Biar kita nggak terpapar dengan aliran sesat. Gampang. Rajin tadarusan solusinya. Lu mau sholat Jumat juga boleh. Tapi kan kadang-kadang lu datangnya udah mau khotibnya udah mau selesai khotbah. Lu kok ngerti tadarusan sih? Lah karena gue tahu, Mas. Karena tadarusan itu adalah momen lu baca Al-Quran, ngatamin Al-Quran dengan sendirian. Iya, tapi kan Salah nggak salah, pasti ada yang ngebenerin loh, Mas. Kayak ada suara, oh ini salah kali, ini salah baca nih. kok lu tahu? Ya gue tahu, masa gue nggak tahu? Kan itu fungsi sekolah dan belajar. Ya enggak, lu kan bukan muslim. Iya kan gue belajar banyak. Gue belajar banyak. Jadi maksudnya, kalau terus sasarannya yang paling benar, Mas Dedi. Sasaran satanik saat ini tidak ke orang tua. Jadi mohon maaf, Mas Dedi udah nggak jadi target. Hah? Tunggu bentar. Jadi gua nggak bisa member gitu maksudnya? Udah nggak bisa jadi target. Karena? Udah punya anak. Kenapa kalau punya anak nggak bisa? Nggak boleh. Kenapa? Bisa ikut yang satanik yang lain. Kalau satanik yang Church of Satan hanya mencari anak muda. Karena Mas Dedi pasti udah tidak labil. Oh. Yang dicari anak muda yang labil. Yang bisa diisi. Yoi coy. Yang labil-labil ditawarin iPhone 12. Kedip-kedip loh. Ya, gitu. Ditawarin sesuatu yang mereka pingin. Yang duniawi juga. Yoi coy. Bayangkan dapat gope. Setiap bawa orang. Kalau boleh gue bawa 10. Teman kampus, teman kuliah, teman sekolah. Teman di geng. Kalau orang tua, kalau dia udah mencintai Abdul Somad, sampai Tuhan datang, dia tetap ke Abdul Somad. Tapi coba cek generasi muda. Ngegandrung ustadz siapa sih? Ngegandrung pendeta siapa sih? Bahkan Mongol bilang di gereja, hari Sabtu gereja ibadah kaum muda. Kalau gerejanya di Mall Senayan City, di tempat yang sama ada Lee Ming Ho. Iya, ke Lee Ming Ho kadang-kadang. Yang ke gereja belok. Ke Lee Ming Ho. Sekalipun Lee Ming Ho ngomongnya pakai bahasa Korea. Ya, padahal di atas ada gereja.
Iya, iya, iya. Jadi generasi muda adalah generasi yang paling rentan untuk disusupi oleh penyesatan. Kalau orang tua, sampai Tuhan datang di situ loh. Lu mau bilang, Ustadz Abdul Somad bagaimana, tetap orang tua akan berpegang teguh, saya suka sama beliau. Tapi kalau anak muda, gampang digoyah. nah, Jadi- apalagi sekarang anak muda ngetrennya apa? Boy lovers, Iya, betul. film Thailand. Ya kok? Anak muda sekarang mayoritas lebih hatam pemain Thailand daripada. Iya, iya. Coba sebutin pendeta ini. Hah? Ustadz ini gitu enggak ya? Gua lebih suka Nyui, Pibright gitu. Nah, itulah yang diambil. Berarti keributan-keributan di politik dan keributan-keributan agama ini kebanyakan diprakarsai dan digandrungi oleh orang-orang yang sudah tua. Iya dong. Karena anak-anak muda sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Enggak. Anak-anak muda lebih mikirin gimana ngantri BTS di McDonald. Yo, coy. Ya, itu. Masuk akal, benar. Yang ribut politik kan cuman yang. Makanya Facebook banyak yang ribut. Nah. Sekarang pertanyaan anak muda mau ngurusin apa sih tentang kasus korupsi di ini? Urusin pembelian kapal perang gini. Ini tentang ini nggak ada. Coba tanya anak muda, ada berapa banyak sih obat COVID yang masuk Indonesia? Nggak ada yang tahu sekarang suntik COVID udah tahap keberapa. Dia taunya cuma Holy Wing tutup gitu. Iya. Tapi kan pintunya dalamnya masih ada. Iya dah. Sekarang anak-anak muda Jakarta lagi sementara membayangkan tentang Jakarta lockdown. Karena COVID katanya membanyak, naik. Tuh. Anak-anak muda kan sekarang lebih memilih kalau di lockdown kita cari solusi lain. Nongkrongnya di mana? Alternatif. Kalau orang tua kan jangan keluar ya nanti Iya. Kalau anak muda nggak ke situ pikirannya, jangan keluar. Mau nongkrong di mana, alternatif biar kita tetap bisa nongkrong. Ya, pola berpikirnya Berubah. Ya, oke. Iya benar juga sih sebenarnya. Makanya ada definisi mengatakan potong satu generasi, karena yang ribut-ribut nih sebenarnya orang tua ini. Ribut presiden. Yo. Iya kan? Padahal kan masih lama, Mas. Iya betul. Ribut dari Pencitraan sekarang. presiden tidak mempengaruhi anak muda. Coba cek anak muda mau milih mana? Pak Ganjar apa Puan? Nggak mikir mereka. Yang mereka pikirin adalah bagaimana caranya gue punya iPhone 12. Nah sekarang iPhone 12 udah mulai itu. Ada lagi muncul berita. Desember ada iPhone 13. Iya selesai. Dia lebih pusing di sana ya. Lifestyle gue nggak ada hubungan dengan politik. Yang berpolitik hanya para mahasiswa. Itu pun dari 100 mahasiswa cuma 5. Iya. Nggak nyampe 50% yang aware tentang politik. Yang lain yang penting gue kuliah, bayar kuliah, selesai. Iya. Nah, tapi kalau dunia satanik memang dia masuknya ke generasi Ya muda. karena itu alternatif kan. Betul. Alternatif yang menarik gitu. Betul. Yang challenging, menarik gitu. Betul. Yang anak-anak muda masih berpikir, wah ini apa nih, pengalaman baru. Betul. Gitu kan. Dan gue rasa tidak monoton gitu. Betul. Dan yang kedua adalah mereka diterima. Mereka diterima. Anak muda, mohon maaf. Tidak dihakimi. Di gereja anak muda, hanya dari 100 gereja, hanya 15 gereja yang menerima anak muda naik panggung melayani. Mayoritas diisi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dengan baju batik. Di satanik, anak muda disuruh megang apapun bisa. Jadi di saat dia diterima dan karyanya mereka dihargai, disitulah mereka nyeplak. Oleh sebab itu kalau boleh jujur, gereja kehilangan generasi muda di ibadah. Karena gereja gampang menghakimi. Kita pakai celana robek, diliatin atas bawah. Soalnya ada celana di rumah, padahal ini kan style only. Lah kalau kita nggak boleh pakai celana robek, ya kita baliklah ke Adam dan Hawa pakai daun. Nah, jadi di saat anak muda diberi ruang untuk berkarya dan karya mereka lakukan dihargai, Ya di sanalah mereka. di sanalah mereka numpul. Karena di satanik, Mas, mohon maaf, lu mungkin psikopat nggak pernah dihakimi bahwa lu orang bersalah. Nggak ada. Orang sakit nggak ada yang manggilin Lucifer suruh nyembuhin. Ya, sakit ya sakit loh. Bawa ke dokter. Logik gitu ya. Kan memang sama dengan Scientology tuh. Iya. Scientology selalu mainnya logik. Ya kalau lu sakit ke dokter. Tapi kalau beberapa orang yang lain kan nyari pendeta, gitu. Minta didoain. Yoi, sampai ngejar di Bogor ke Bogor, gitu. Iya, Padahal kan kalau lu sakit yang bener ya ke dokter. Kenapa nggak percaya dokter?
Oh dokter itu kan manusia. Lah yang buat manusia kan juga Tuhan. Iya. Jalannya Tuhan juga. Yoi. Oke, tapi kenapa dari semua yang lu omongin ya, menarik nih kan dari semua lu omongin. Tapi kenapa lu sekarang tidak membenarkan lagi ajaran ini? Kan sebenarnya ada benarnya menurut lu tadi. Sebenarnya sih bukan soal Mongol tidak membenarkan. Mohon maaf Mas Didi. Saya juga hidup sampai saat ini ada beberapa hal satanik yang saya praktekin, Mas. Ya tadi kayak menolong temen sendiri. Iya. Saya mohon maaf ya Mas Didi, mungkin satu-satunya artis Sulawesi Utara yang aware dengan daerahnya, Mas. Saya menyisihkan 12,8% dari penghasilanku buat daerahku, Mas. Oh. Saya nggak bawain almarhumah Ria Irawan, Pak Emil Geham, Eka Sitorus, Ibu Ari Aziz, Viva Westi, Jeremy Teti ke Manado untuk ngajarin acting di daerah. Gratis. Cuman gue doang, Mas. Lu akan dibalas sama orang-orang yang ngomong bahwa ya tapi di agama yang benar juga ngajarin gitu. Enggak juga, yang ada tetap aja di omongan, oh itu mau bacalon dia. Tuduhannya kan pasti pencitraan karena untuk mencalonkan diri jadi wali kota. Enggak. Karena saya mempraktekkan di dunia satanik juga begitu. Diajarkan untuk menolong orang yang ada di sekitarmu dulu dan daerah kesayanganmu. Kita ngebantu udah sampai di Palestina, tapi di Indonesia nggak ditolong. Nah jadi termasuk satu yang saya praktekin dari dunia satanik. Nggak mikir. Dalam hal? Everything. Gua nggak ngerti. Nggak mikir. Saya nggak mikir sampai saat ini, Mas Dedi. Dalam hal apa? Apa aja. Dulu sempat masuk dunia artis 2011 lewat dunia stand up komedian. Terus ketemu nongkrong sesama artis, terus dipancing masa stand up komedi termahal nggak punya mobil sport. Dan dia lupa yang nantang itu gue orang Manado. Orang Manado bicara gengsi nggak mau kalah. Gue beli Ferrari nggak pakai utang loh Mas Dedi. Gue beli Ferrari cash. Orang nanya kenapa cash, kenapa nggak utang? Agama gue ngelarang berhutang karena di Roma 13. Saking itunya. Tapi setelah kesini, gue bingung Mas Dedi. Selama gue pakai Ferrari itu nggak ada yang percaya itu mobil gue. Itu kasusnya di Cilandak. Lagi berdiri depan mobil, lewat ibu-ibu. Dia nanya orang bengkel mana Mas. Serius? Iya, padahal itu mobil gue Bang. Iya. Dari situ mau langsung mikir nggak usah ribet. Iya. Nggak usah ribet. Kalaupun mau ketemu teman-teman artis atau ngeliat teman-teman artis apa tuh? Bodoh amat lah ya. Iya, mau belanja jam sampai dipamer 700 juta mah kita nyantai-nyantai aja. Iya, memang sih. Iya, kemarin ditanya kan, "Ngol, kenapa sih lo nggak pernah masuk ke ini gini?" Gue bilang nggak. Gue juga beli jam tangan Rolex limited edition. Enggak juga sih, cuman Daytona Platinum. Sekarang harganya 2,6. Daytona gila tuh. Tapi kan nggak ada yang percaya. Kecuali kita ke Rolexnya. Kita ke Singapura, ke Rolex, langsung dikasih coklat. Iya betul. Langsung duduk. Boleh ngerokok dalam. Karena dia ngelihat Daytona. Gua aja Singapura cuma dapat jatah 2 biji. Nah lu kok ini si cowok jelek ini pakai. Jadi gua nggak pernah mau mikir. Iya nggak? Sama juga kayak kita ke Plaza Indonesia gitu. Orang kan ngeliatin. Ih, Mongol masuk Rolex tuh. Pasti belanja. Padahal kan nggak benerin. Iya bener. Jadi Mongol nggak pernah mau ribet dengan mikir. Termasuk status saya jomblo. Duda dengan putri 1. Nggak mikirin. Nggak mikir Mas. Lah mohon maaf. Saya artis panggung tuh Mas Dedi. Stand up tuh pasti panggung. Pasti kan ada I.O. nakal ya kan. Upeti di lobi ya kan. Pakai baju biru. Saya juga ngalamin hal yang sama dari 2011. Tapi dari 2011 sampai 2021 sekarang nggak ada satupun yang saya bawa ke kamar. Kenapa? Karena saya punya putri, Mas. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Di Batam ceweknya cantik banget baru usia 18 tahun. Saya suruh pulang. I.O.nya dateng. Oh bang gak suka cewek? Ya cowok juga ada kok. Bayangkan kita disuruh cewek pulang, dikira kita gak suka cewek, ditawarin cowok loh Mas. Jadi saya gak pernah mikir sampai hari ini Mas.
Karena setelah Mongol juga, kebetulan kan Mongol Kristen, Mas. Saya ketemu ayatnya, Mas, di Alkitab. Apa tuh? Roma 12 ayat 3. Janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Iya, capek, depresi loh. Iya, benar. Kenapa orang gila nyantai? Karena nggak mikir. Survei dari Amerika dan Jerman, rumah sakit jiwa diisi oleh 89,12% orang pintar. Masuk akal. Ya iya. Kan ada banyak kasus orang gilanya bilang, gua sih cuman gila tapi gua nggak bodoh. Tapi nggak bodoh, iya benar. Ya apalagi seniman ya. Nah, apalagi kita stand up komedian, Mas, terlalu banyak Kalau lu mikir, nggak gila, nervous. ya benar. Dan lu harus gila dikit gitu. Apalagi depan kita jenderal bintang 4. Kalau dia nggak ketawa, ada kolonel yang mau ketawa, Mas? Nggak ada. Kita udah Nunggu apa-apa di depan. kita udah berbusa. Bapaknya cuman nggak mungkin. Nggak bisa. Pindah lu besok, pindah. Jadi mau tidak mau kita nggak boleh mikir. Tapi kita harus cari cara bagaimana caranya nih Bapak harus tertawa. Ingetin proses. Itu yang Mongol praktekin sampai hari ini gue sebagai king of stand up corporate. Karena gue ambil proses. Kalau Bapak nggak ketawa, kita ke Ibu. Karena Bapak boleh bintang 4. Tapi kalau Ibu ketawa 4,5 sampai 5 bintangnya. Jadi itu strateginya Mongol. Yang kedua, ngajakin orang ke atas panggung disuruh dipakein tisu ngelap. Yang cowok normal gak mungkin jadi lili. Itu kan membuat orang yang gak ngeliatin kita lagi ngeliatin karena kita manggil temennya. Nah itu strategi. Itulah yang Mongol pakai sampai hari ini gua stand up gak mau ribet. Ngapain sih mikir, Mas? Kalau mau pingin ganteng, gue nggak boleh mikir operasi yang benar. Iya benar. Iya dong. Tapi lu ini dong. Tapi kan bahan konten lu berarti harus kuat banget dong. Enggak. Masa sih? Enggak ah. Enggak pernah. Sampai hari ini Indonesia satu-satunya, boleh tanya sama Panji, sama Radit, sama Ernest. Saya satu-satunya stand up yang nggak pernah nulis. Lu nggak pernah nulis? Lu ngapain? Gue udah lulus, Mas. Iya benar nggak? Tapi kan sekarang aja Panji aja ada video tuh gimana cara jadi stand up, ada bukunya, ada teorinya, ada macam-macam nih begitu. Enggak. Ada punchline-nya di mana, taruhnya per menit harus berapa live per menitnya berapa. Jangan lupa, Mas, itu berlaku hanya untuk mereka yang mencintai stand up. Tapi diperhadapkan dengan corporate yang punya BOD, itu nggak berlaku. Terangin gua, itu hanya berlaku bagi orang yang mencintai stand up. Tapi di saat lu manggung di panggung corporate nggak berlaku. Mas, lu mau bikin jadi triple punchline. Gimana caranya lu membuat triple punchline kalau BOD-nya belum hadir atau mereka masuk lu lagi stand up? Otomatis lu berhenti. Berhenti, benar. Atau acara TNI atau TNI Polri. Lu lagi stand up 5 menit, tahu-tahu disuruh begini. Meninggal, Mas, kalau mikir-mikirin begitu. Stroke mendadak. Ya benar. Materi yang dibawa oleh Panji itu cocok dipakai untuk di mana? Kampus. Atau di lingkup komunitas. Penonton yang siap. Yoi. Tapi kalau di acara kayak besok Mongol di Balikpapan, acara perusahaan negara gitu. Otomatis kan ada GM, ada ininya, GM-nya belum ada. Kita lagi sementara stand up, GM-nya masuk, kan kita suruh berhenti. Padahal itu udah mau punchline. Berarti harus banyak improvisasi. Yoi. Improvisasi nggak bisa dipelajari. Yoi. Pengalaman. Jam terbang lah yang mempengaruhi. Tapi kan tidak semua orang bisa kayak lu. Karena gue choice sih memilih pelajari stand up. Lu choice memilih? Iya, gue udah nggak mau kerja kantoran. Oh, iya. Tapi kan maksudnya nggak semua orang bisa. Kan lu harus memilih, Mas Didi. Mas Didi harus milih mau minum kopi latte atau kopi coklat. Ya, nah, Mongol memilih. Oke, gue udah gak mau kerja lagi. Gue mau runutin stand up. Mohon maaf, Mongol bahasa Inggrisnya cetek waktu itu. Tapi gue bisa nonton Adam Sandler dan beliau ngefans sama gue. Selesai. Asia punya stand up yang paling berani nomor 1 Mongol. Bukan Radit dan Panji. Hitungnya keberanian Mongol di mana? Karena stand up di acara orang meninggal. Pernah stand up dia? Ada videonya di Rumah Duka Gatot Subroto. Sebelahnya tuh rumah Duka Sentosa. Ada saksi hidupnya Ibu Maya Rumantir.
Kita lagi melayat jenazah, lagi di peti mati, tahu-tahu baru ngomong turut berduka cita, MC kata, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung, goblok orang mati. Gue nanya Ibu Maya Rumantir, Bunda gimana nih? Enggak, itu lu nggak tahu tadi? Nggak tahu. Lu tamu atau apa? Tamu, karena yang meninggal anggota dewan, anggota DPR RI. Nah, kan beliau adalah salah satu mentor politiknya Mongol yang bawa materi tentang politik-politik itu, dia adalah mentornya. Oke. Toh? Papi Gilbert adalah mentor rohani. Kalau saya bawa materi tentang Tuhan datang itu kan saya udah konsultasi dulu. Di saat dia meninggal ya kita kan sebagai orang anak didiknya kan dateng dong. Nah pas kita ngomong begitu, di MC-nya ngomong begitu, anaknya ngomong begini, hibur ya Kak Mongol, kasihan lo mami udah 2 hari nangis. Terus istrinya ngomong, tolong ya Mongol nanti Oma transfer. Sekarang Mas Dedi yang meninggal anggota DPR RI. Kata transfer menurut Mas Dedi berapa kira-kira? Wah, gede tuh harusnya tuh. Nggak mungkin 2 juta. Iya, karena sebelahnya Maya Rumantir. Bener. Selesai gua stand up, Mas. Lu stand up? Stand up. Ada videonya. Enggak, tunggu. Lu stand up di tempat orang meninggal, materinya gimana? Apa aja gua bawain. Ada tentang orang meninggalnya? Ada. Anjing. Yang soal sepatu. Kan ini kami di agama Kristen ini kan kalau meninggal tuh kan sepatu nggak dipakai. Ya kan, kaki kiri ditaruh sepatu kanan, kaki kanan ditaruh sepatu kaki kiri. Nah, kita jadiin materi. Ini bagaimana kalau seandainya Tuhan pas datang di hari ketiga dia meninggal, Tuhan bilang ikutlah aku. Pas dia bangun sepatunya ketuker. Kan dia ribet mau pakai sepatu. Baru materi Alkitab. Yang kalau orang mati di Indonesia, di Manado, selalu taruh Alkitab di sebelah orang mati. Orang dia hidup aja nyoba baca, apalagi mati. Orang ketawa. Selesai stand up, kita nyamperin istri minta maaf kalau kurang lucu. Kalau kurang lucu? Istrinya ngomong, makasih ya Mongol, Oma udah terhibur dari tadi, udah gak berhenti ketawa. Anaknya lah ngomong, iya Kak Mongol, Mama dari tadi ketawa loh. Dan mudah-mudahan apa yang dikasih oleh Mama cukup ya Kak Mongol ya. Mongol nanya, dikasih apa? Udah ditransfer ke rekeningnya Mas Mongol. Gede. Ini buktinya. Lu lihat. Mas Mongol, 40 juta, Tuhan marah bohong Mas. Mongol langsung bilang di situ, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Saksi hidupnya ada, Mas. Saksi hidupnya tuh apa sih pekuburan mahal yang di Karawang? Ya, San Diego. San Diego. Mongol duduk di ambulans. Di mobil ambulans, mobil jenazah. Pas masuk di San Diego, mereka lah pada kontek-kontekan. Papanya Mas Mongol meninggal. Papanya Mas Mongol. Karena kan mereka udah tahu Mongol stand up tuh. Mereka saling ngasih kabar. Nyampe di tempat liang lahatnya, seluruh orang-orang San Diego datang. Mas Mongol turut berduka cita ya atas meninggal ayahnya. Mongol langsung bilang bukan bapak gue. Ih Mas Mongol jangan begitu, di mana-mana di ambulans itu pasti anaknya. Lah kok ini ibu? Gue bilang enggak, bukan bapak gue dapat 40 juta duduk di sini. Jadi diakui di dunia bahwa gue stand up komedian paling berani. Udah 4 kali gue stand up di acara orang meninggal. Terakhir di Subang. 4 kali? Iya. Akhirnya lu dipanggil untuk stand up di acara orang mati. Bang. Kalau di Subang, agama Muslim udah dimakamin jenazahnya. Tapi mereka setelah pemakaman makan-makan. Yang ngumpul-ngumpul. Mau disuruh stand up di situ. Kan kita tidak harus bersedih. Yang harus bersedih itu maksudnya gini, kita mau bersedih buat orang meninggal atau ya sebenarnya kan ada sebuah pemahaman yang mengatakan begitu itu meninggal sebenarnya sebuah perayaan kan. Iya, maksudnya dia ke surga, dia diterima oleh selesai. Tuhan gitu, selesai kan ya kan. Nah, yang harus bersedih tuh kita, kapan nih gue? Iya kan kita ngarepnya sama apakah meninggal di mana? Jadi Mongol nggak pernah mikir, jujur aja Mas Mongol, Mas Didi, kalau kita naik pesawat emang nggak mikir Mas. Mikir. Berat loh Mas kita ngeliatin, aduh ini gimana nih, berapa gitu tinggi. kan. Ada teman gue enggak Mas Mongol, gampang kalau seandainya pesawatnya terjadi sesuatu kita pasti selamat kalau lo lompat. Tapi katanya harus lihat kalau udah di 5.000 kaki. Lah Mongol bilang, lu lompat 5.000 kaki ke dalam air, tetap mati karena lu pasti nyampe dasar. Dari dasar mau balik ke atas juga. Jadi otomatis bagaimana? Jangan mikir, tidur. Iya, betul. Dalam pesawat tuh kalau udah mau berangkat tidur. Jangan dipikirin pesawatnya jatuh kayak mau, jangan dipikirin. Pokoknya nyantai aja ke atas. Karena kalau kita terlalu tegang, banyak orang mengalami serangan jantung di saat tegang dalam pesawat. Jadi gua nggak pernah mikir, Mas. Dengan COVID sekarang gitu kan, orang bilang, ih Mongol,
masih tetap aja tajir, ya biasa aja kan barang lama yang masih dipakai. Oh. Iya dong. Mau ngapain mas? Ya kan? Nyantai ya? Iya, jomblo nih, duda anak 1. Mau nyari cewek saat ini udah berat. Karena status artis. Cewek deketin kita bukan ingin berumah tangga, ingin dapat iPhone, Honda Jazz. Iya, kebayang. Iya dong. Iya. Karena dia tahu kita stand up comedy termahal. Nyalonin wali kota Manado pasti duitnya banyak. Udah begitu, choice nggak menikah. Karena agama Mongol juga melarang menikah lebih dari sekali. Iya. Kalau menikah lagi 2 kali ada syarat dan ketentuan. Salah satunya harus cerai mati. Nunggu mantan istri mati lah, dia masih hidup. Masa lu mati? Solusinya ya gua doa tiap pagi, Tuhan cabut nyawanya. Karena kalau dia belum meninggal berarti gua belum boleh kawin. Ya tak? Jadi nggak usah dipikir. Nah di satanik juga begitu. Ritual-ritualnya itu juga nggak pernah mikir mas. Kita mau nyanyi lagunya siapa? Madonna. Kita mau nyanyi lagunya Slipknot. Kita mau nyanyi lagu Metallica. Atau kita mau nyanyi lagu siapa? Kita nggak mikir. Yang penting lagu yang kita nyanyiin ada unsurnya tentang penghujatan. Apa fuck you Jesus atau apapun. Nanti di 30 di Halloween baru dibikinin salib terbalik terus di apa kayak dibakar atau di apa terserah. Karena kan nanti ada ekspresinya di saat ritual. Ritualnya mungkin ada pengorbanan manusia tapi ingat baik-baik bukan manusia yang hidup. Biasanya bayi hasil aborsi yang digunakan sebagai salah satu simbol. Iya. Karena kan kalau pengaborsian udah 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan kan sudah berbentuk. Ya. Sekalipun belum utuh. Nah itu yang dilakukan. Itu hanya simbolis. Jadi nggak usah ketakutan anaknya mau diculik oleh. Nggak usah. Satanik tidak pernah menculik anak kok. Yang dilakukan adalah kerjasama dengan beberapa tempat aborsi. Tapi kan pemerintah juga luar biasa, khususnya Polri, menjenggel banyak tempat pengaborsian. Iya, klinik bersalin yang tidak. Berarti polisi-polisi juga tahu adanya ini ya? Sepertinya pasti tahu. Dan mereka juga sangat luar biasa. Polisi itu sangat luar biasa membuat Indonesia tuh tidak menjadi sarang satanik besar. Ya ada aja. Iya, jadi pokoknya polisi TNI Polri itu cakep intelnya. Jadi akhirnya geraknya mereka balik lagi ke underground. Kalau Belanda sekarang open. Kalau Amerika open, mereka. Kalau mereka open ini semakin lama semakin besar nggak? Ya memang kan. Kalau makin lama makin besar ya iyalah mas. Kan targetnya memang harus jadi besar. Ya bersaing dengan agama lain. Kan niatnya hanya untuk mendatangkan antikris. Berkuasa. Kan itu balik lagi nanti ke konsep agama masing-masing. Iya. Ya kan? Karena kan untuk melawan sebuah dajjal di agama Islam kan dajjal nggak mungkin sendirian. Kan ada timnya. Kan ada legion-legionnya. Iya. Ada panglima-panglimanya. Dajjal adalah induknya. Tapi kan yang diperangi oleh Imam Mahdi dan Isa kan bukan Dajjal doang. Dajjal kan di kursi belakang. Yang dihantemin kan depan dulu. Tapi kan ajaran agama Kristen Islam tetap menyepakati bahwa akhirnya dia kalah. Sekalipun tidak hari itu kalah. Kan ada rentang waktu 3 tahun. Iya, kebayang. Nah jadi itulah yang dilakukan. Gila. Tapi gue salut sama lu satu hal sih. Komika termahal ya, corporate ya. Kitanya yang penting bayar pajak lah ya. Yang penting bayar pajak. Jam tangannya juga luar biasa. Jadi cuman kan itu jadi materi bahwa tidak semua Rolex itu Rolex. Jadi kita pakai Rolex sekalipun, tapi kalau muka nggak mengakuisisi, pasti tetap bilangnya beli di Bali. Mama, thank you juga Mas Dik. Lu amazing lo, lu luar biasa lo serius. Gue tuh terakhir kali ketemu lu tuh di hitam putih waktu hitam putih masih ada. Sekarang udah berwarna ya? Sekarang udah berwarna. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.